salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, peserta MPLS siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pada pertemuan ini, Bapak akan menyampaikan tata tertib belajar tatap muka selama masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum Bapak menyampaikan materi tata tertib belajar tatap muka, di sini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Arwinsa, jabatan di sekolah kita ini adalah sebagai wakil kepala sekolah. Baiklah anak-anak, untuk tata tertib belajar tatap muka selama masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022, yang pertama yaitu jam pelajaran dimulai jam 07.00 sampai dengan 09.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selanjutnya, siswa dan guru wajib menggunakan masker. Yang ketiga, siswa diharapkan hadir minimal 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai untuk melakukan pengecekan suhu tubuh oleh guru piket dan melaksanakan piket kelas. Yang keempat, bagi siswa yang suhu tubuhnya di atas normal, maka tidak diperkenankan untuk belajar tatap muka dan disuruh pulang untuk belajar di rumah. Yang kelima, sebelum memasuki ruangan kelas, hendaknya anak-anak dan Bapak Ibu guru mencuci tangan menggunakan sabun yang telah disediakan di setiap depan kelas. Ada sabun dan air yang mengalir. Yang keenam, selama proses belajar mengajar tetap menjaga jarak yang dianjurkan minimal 1,5 meter. Yang ketujuh, tidak diperkenankan berjabat tangan dengan guru maupun teman sekelas. Yang kedelapan, dianjurkan membawa bekal makan dan minum sendiri karena selama masa pandemi kantin tidak dibuka atau dilarang berjualan. Yang kesembilan, mencuci tangan kembali setelah keluar atau jam pulang. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan tata tertib belajar tatap muka selama masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku kelas 7 yang sangat Bapak cintai dan Bapak sayangi. Untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita khususkan kepada kedua orang tua kita, baik mereka yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Semoga ketika mereka masih hidup Allah memberikan kesehatan, memberikan kemudahan rezeki, kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Dan ketika mereka sudah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni segala kesalahan dari orang tua kita, kemudian menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semuanya kelas 7 yang sangat Bapak sayangi dan Bapak saya cintai. Untuk kegiatan MPLS hari ini Bapak akan memberikan materi tata krama di sekolah. Namun sebelum kita mulai, di sini Bapak akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Tri Hudaya. Kalian boleh memanggil Bapak apa saja, pokoknya yang ada di situ. Boleh Tri, boleh Huda, boleh Daya dan sebagainya. Ya. Kemudian nanti ketika kalian sudah masuk pembelajaran, nanti akan bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi insya Allah untuk kedepannya ketika kalian belajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Pemadang, kalian akan bertemu dengan Bapak.
Baik anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi dan Bapak saya cintai, dalam MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ini Bapak memberikan materi tata krama di sekolah. Sebenarnya apa sih tata krama itu? Jadi tata krama adalah segala sesuatu yang baik menurut aturan agama, menurut aturan negara, menurut aturan pemerintah, dan menurut akal kita. Itulah tata krama, sesuatu yang baik. Karena itu tata krama sangat dibutuhkan bagi kita semuanya, utamanya di sekolahan, untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Karena apa? Dengan tata krama yang baik, sekolah akan menjadi baik, siswa akan menjadi baik, guru akan menjadi baik, dan juga kedepannya akan menjadi baik. Itu harapannya. Nah sekarang tata krama gimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di sekolah? Jadi untuk yang pertama, sebenarnya banyak sekali tata krama. Nanti ketika kita sudah masuk secara tatap muka langsung, nanti akan ada di sekolahan, kalian bisa membaca masing-masing. Bagaimana adab ketika kalian baru masuk gerbang sekolah, kemudian bagaimana kalian akan masuk ke kelas, bagaimana kalian memulai pelajaran, dan bagaimana kalian akan pulang dari sekolah, itu sudah ada aturan yang tertulis. Tapi di sini akan Bapak kasihkan yang poin penting-penting saja menurut Bapak. Sekarang ketika kita bersekolah, ada 2 poin tata krama yang ingin Bapak jelaskan di sini. Yang pertama adalah tata krama dalam pergaulan. Tata krama dalam pergaulan ini kita tidak bisa memungkiri ketika kita ada di sekolah, kita bertemu dengan banyak kawan, kita bertemu dengan guru yang jumlahnya banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang lain. Ini yang pertama. Kalau kalian senang dengan segala sesuatu itu, maka harus kita lakukan juga kepada orang lain. Ini yang pertama. Jangan sampai ketika memperlakukan orang lain adalah sesuatu yang tidak kita senangi. Karena apa? Mayoritas kesenangan kita itu adalah sama. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar setiap orang itu mempunyai perbedaan. Tidak ada, walaupun orang kembar itu memang kelihatannya sama, tapi kalau kita teliti lebih jauh, itu pasti ada perbedaannya. Begitupun dengan kita semuanya. Nah, perbedaan yang ada, ini harusnya jangan kita jadikan suatu perbedaan untuk saling menyalahkan, untuk saling mengolokkan, untuk saling mengejekkan. Tapi justru perbedaan yang ada, itu adalah kita jadikan menjadi sarana pemersatu bagi kita. Karena apa? Mungkin saja yang kita miliki itu tidak ada, tapi orang lain ada. Di situ. Jadi perbedaan itu bukan untuk menjauhkan, tapi semakin untuk mendekatkan kepada yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada pepatah mengatakan kenal dulu baru sayang. Jangan sayang dulu baru kenal. Ini yang bahaya. Kalau sayang dulu baru kenal, itu namanya sayang yang membabi buta. Tapi kalau kenal dulu baru sayang, itu yang paling benar, ya. Karena apa? Dengan kita saling mengenal, maka kita akan tahu. Kita akan tahu dunia luar. Kita akan tahu orang yang ada di sekitar kita. Kita akan tahu apa kekurangan kita dari orang lain itu. Karena itu, usahakan ketika kalian sekolah di SMP Negeri 2, cari kenalan sebanyak-banyaknya dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Karena apa? Semakin banyak kenalan, kita semakin banyak teman. Semakin banyak teman, kita akan semakin bisa merasakan indahnya dunia ini. Itu ya, yang pertama. Jadi tata krama dalam pergaulan. Kemudian yang kedua, tata krama dalam berkomunikasi. Tata krama dalam berkomunikasi ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, tapi yang pertama,
yang sangat perlu kita pahami ketika berkomunikasi. Yang pertama, kita harus berkata, dan ketika kita berkata harus kita pelihara lidah kita. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara, jangan sampai pembicaraan kita ini menyinggung perasaan kawan yang lain. Ini yang pertama. Jaga kata kita, jaga hati mereka. Ini yang pertama. Karena apa? Karakter dari kita itu berbeda-beda. Karena itu ketika kita berbicara, harus kita kedepankan kebersamaan, jangan kita kedepankan ego kita masing-masing. Ini ya nak ya. Kemudian yang kedua, tata krama dalam berkomunikasi itu adalah ketika kita sedang ngobrol, jangan kemudian kita memotong pembicaraan kawan kita. Kasih kesempatan mereka menyelesaikan ucapannya, kasih kesempatan mereka menyelesaikan argumennya. Walaupun dalam pikiran hati kita tidak setuju, tapi kita tunggu dulu mereka selesai mengungkapkan pendapatnya, baru kemudian kita berbicara. Sehingga apa? Nanti akan ada titik temu dari kita itu. Ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita berkomunikasi, ini adalah harus kita perhatikan orang yang kita ajak berbicara. Ini. Jadi harus kita bedakan, kita bicara dengan sesama manusia, tidak kita berbicara dengan batu. Itu. Kalau misalkan kalian berbicara dengan kawannya, tapi yang dipandang adalah kawan yang lain, itu yang nggak benar. Kalau kita bicara dengan yang si A, maka kita harus memandang kepada si A itulah. Ini. Jadi ini hanya sebagian kecil dari tata krama yang bisa Bapak berikan pada kesempatan pagi hari ini. Nantinya ketika kita bertemu langsung ataupun kita belajar daring, nanti akan Bapak bahas lagi lebih banyak masalah tata krama di sekolah. Itu saja ya dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini akan menjadi bekal kalian dalam belajar di SMP Negeri 2 Boy Madang. Kemudian bisa mengantarkan kepada pendidikan yang menyenangkan. Kemudian kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian, bagi orang tua kalian, bagi masyarakat, bagi bangsa dan agama kita. Amin, Allahumma amin. Baiklah anak-anak, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita sambung lagi dengan pertemuan yang mendatang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa SMP Negeri 2 Boy Madang, siswa baru kelas 7 yang hari ini mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia, sehat selalu ya, walaupun pada masa pandemi seperti sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS, yaitu MPLS kepanjangannya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau pada pembelajaran yang lalu, MPLS ini sering juga disebut sebagai MOS ya, atau waktu dulu juga ada istilahnya yaitu penataran P4 dan sebagainya. Untuk saat sekarang ini istilahnya berubah menjadi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak sekalian, pada materi saat ini Ibu akan menyampaikan tentang program dan cara belajar. Silakan anak-anak ambil alat tulisnya, silakan disiapkan, dan apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian catat supaya nanti bisa kalian terapkan dan kalian nanti akan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Ulangi lagi ya. Saat ini Ibu menyampaikan materi MPLS, yaitu mengenai program dan cara belajar. Supaya kalian nanti memperoleh hasil yang memuaskan, silakan kalian catat dan terapkan cara belajar yang efektif
Apa itu efektif? Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Artinya apa? Kalau kalian itu di sekolah tingkat pertama itu 3 tahun, ya tepat waktu 3 tahun kalian selesaikan dan memperoleh hasil yang memuaskan. Adapun cara belajar efektif tersebut dapat kalian capai dengan beberapa usaha. Yang pertama yaitu melalui belajar kelompok. Ya, dengan melalui belajar kelompok ini kalian bisa saling bertukar pikiran dengan sesama teman kalian. Ketika kalian tidak tahu bisa bertanya. Ketika temannya tidak tahu bisa bertanya dengan teman yang lain. Jadi saling mengisi, ya, sehingga akan diperoleh suatu yang nantinya mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, rajin membuat catatan, resume, ya, rajin membuat catatan. Misalnya ketika kalian dipinjami buku paket dari sekolah, kalian pelajari, kemudian yang menurut kalian penting kalian catat, ya, kalian catat, rajin membuat rangkuman atau resume materi yang kalian pelajari. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Jadi kalian atur, kalian harus bisa mengatur sendiri perencanaan yang baik dalam belajar, ya. Nah, ini berkaitan dengan poin yang keempat, disiplin dalam belajar. Jadi dalam waktu 1 kali 24 jam kalian sekat-sekat waktu, mana waktu untuk membantu orang tua, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk sedikit bermain, silahkan kalian atur, ya. Jadi kalau kalian biasa mengatur diri kalian sendiri, nanti akan mudah kalian dalam menghadapi segala masalah yang ada. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Itu tadi berkaitan dengan belajar kelompok juga, ya. Ketika kalian tidak tahu, tanya temannya. Ketika temannya tidak tahu, kalian tahu, bisa tanya pada kalian. Dan saling bertukar pikiran, saling mengisi. Nah itu, saling. Jadi menjadi aktif bertanya dan ditanya. Demikian juga ketika nanti kita sudah belajar tatap muka di kelas dengan teman, dengan guru dan sebagainya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Jangan sambil main-main ketika belajar, silahkan dimanfaatkan untuk belajar dengan tekun. Nanti ketika sudah beberapa waktu kalian sudah agak jenuh, silahkan kalian rileks, misalnya bermain sedikit dan sebagainya boleh. Jadi tidak monoton belajar terus, tidak. Jadi ada waktu bermain silahkan, ya. Ada waktu bercanda silahkan. Tapi ketika belajar, biasakan belajar dengan serius dan tekun. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Nah itu tadi. Makanya kalau kalian seperti poin yang keempat tadi, disiplin dalam belajar, maksudnya bukan belajar terus, tapi ada waktunya untuk belajar, untuk bermain, untuk membantu orang tua. Karena itu kalian masih memerlukan itu semua, ya. Jadi hindari belajar berlebihan, nanti bisa stres, ya. Nah itu. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ketika belajar kelompok, kalian boleh saling bertanya dengan temannya, ya. Tapi ketika ujian, biasakan jujur, ya. Yakinlah, kita yakin pada diri kita sendiri. Nah, itulah beberapa cara, ya, yang efektif, ya, yang efektif untuk
kalian terapkan supaya apa yang kalian cita-citakan nanti akan berhasil. Ibu ulang ya, siapa tahu ada yang catatannya masih keteteran tadi ya. Cara belajar yang efektif maksudnya sebuah usaha untuk mencapai tujuan atau mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Yang pertama, belajar kelompok. Yang kedua, rajin membuat catatan atau resume pelajaran. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Yang keenam ya, belajar dengan serius dan tekun. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Dan yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Dan tidak lupa, selain 8 cara tersebut, kalian harus senantiasa memohon kepada Sang Pencipta supaya apa yang kita pelajari bisa diijabahi oleh Allah. Demikian ya program dan cara belajar. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menerapkan dan semoga nanti memperoleh keberhasilan sesuai yang diinginkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang ekstrakurikuler. Baiklah anak-anak peserta MPLS, calon siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Baymadang, bahwasanya kalian nanti selama proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Baymadang ini, kalian juga akan mendapatkan yaitu yang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan penunjang dalam proses belajar mengajar. Jadi nanti kalian selain belajar mata pelajaran juga akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dan kegiatan ekstrakurikuler ini sama pentingnya dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak akan sampaikan bahwasanya kegiatan ekstrakurikuler ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Yang dimaksud dengan kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu seluruh siswa SMP Negeri 2 Baymadang diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler ini, yaitu ekstrakurikuler pramuka. Mengapa wajib? Karena pramuka adalah sarana untuk membentuk karakter siswa, karakter disiplin, taat, patuh, dan belajar yang baik. Nah, untuk itu maka seluruh siswa kelas 7, 8, 9 di SMP Negeri 2 Baymadang ini diwajibkan mengikuti kegiatan pramuka. Nah, adapun kegiatan pramuka ini dilaksanakan setelah kegiatan proses belajar mengajar atau di sore hari. Jadi, setelah kalian pulang dari sekolah, belajar di sekolah, nanti dilanjutkan dengan kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini hanya dilakukan dalam 1 kali dalam 1 minggu. Jadi pelaksanaannya di sore hari setelah kurang lebih jam 14.00 sampai jam 16.00. Nah, di dalam kegiatan pramuka ini tentunya nanti ada pembina pramuka. Untuk pembina pramuka laki-laki, Bapak sendiri, Bapak Arinsa. Untuk pembina pramuka perempuan itu dibina oleh Ibu Sri Wahyuni dan nanti dibantu oleh pelatih pembina yaitu Kak Bagus Mahendra dan alumni dari SMP Negeri 2 Baymadang. Itulah kegiatan pramuka atau ekstrakurikuler pramuka. Selanjutnya selain ekstrakurikuler wajib, ada juga kegiatan ekstrakurikuler tambahan atau pilihan. Jadi kalian boleh memilih menurut bakat dan minat kalian di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada disiapkan beberapa ekstrakurikuler pilihan yang dapat kalian ikuti.
Yang pertama adalah ekstrakurikuler olahraga prestasi. Di dalam olahraga prestasi ini nanti ada kegiatan bola voli, kegiatan bola kaki. Untuk bola voli itu dibina oleh Bapak Yudi Sunario dan bola kaki oleh Bapak Rubik Supriyadi dan Bapak Prayogo. Dan selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler rohis yang dibina oleh Bapak Trihudaya. Dan selanjutnya ada juga kegiatan ekstrakurikuler OSN, mata pelajaran IPA yang dipandu atau dibina oleh Ibu Sri Wahyuni. Dan selanjutnya ada ekstrakurikuler O2SN yang dibina oleh Ibu Heriati, yaitu bidang IPS. Nah, itulah anak-anakku sekalian, ada dua bentuk ekstrakurikuler tadi, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Semoga anak-anak dapat melaksanakan proses pembelajaran ekstrakurikuler ini dengan baik, dan silakan kalian berprestasi karena kami siap membantu dan membina anak-anak sekalian. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenalkan diri, nama saya Amiruddin, itu guru matematika. Tugas tambahan saya itu bidang kurikulum. Bidang kurikulum itu banyak hal yang akan saya bicarakan, terutama mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 2 Madang. Itu di SMP Negeri 2 Madang ada pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris, IPS, Penjaskes, seni budaya, prakarya. Dan tahun ajaran 2021-2022 ini ditambahkan, yaitu mata pelajaran budaya Komering. Alhamdulillah di Ubud Timur itu sudah diselesaikan atau diresmikan oleh Bapak Bupati untuk menambah mata pelajaran budaya Komering. Adapun struktur kurikulum pada SMP Negeri 2 Madang itu nanti aspek-aspek yang akan dinilai itu adalah aspek spiritual, itu mengenai jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab. Itu untuk sikap sosial. Kemudian sikap pengetahuan itu tentang nanti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Kemudian yang ketiga, aspek keterampilan, itu mengenai kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaborasi, dan komunikatif. Nah, itu nanti untuk penilaian yang akan diadakan di SMP Negeri 2 Madang setiap mata pelajaran. Tapi karena kondisi kita dalam pandemi COVID-19, ini kemungkinan nanti kita akan daring sampai batas waktu yang belum ditentukan. Daring itu setiap mata pelajaran itu akan diasuh oleh guru-guru, karena guru-guru kita di SMP Negeri 2 Madang itu ada 28 guru yang akan mengasuh di SMP ini. Kemudian untuk daring itu nanti sesuai jadwal yang telah disepakati. Untuk hari Senin itu IPA dan matematika, kemudian Selasa PKN bahasa Inggris, kemudian Rabu prakarya pendidikan agama, kemudian Kamis matematika budaya Komering, kemudian Jumat IPS seni budaya, dan hari Sabtu itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian saya perkenalkan untuk wali kelas 7 untuk peserta didik yang baru.
itu kelas 7A, Bu Astuti nanti wali kelasnya. Kemudian kelas 7B Bu Sri Agustina SPD. Nah, itu anak-anak wali kelas kalian di kelas 7 nanti. Silakan nanti kalau ada masalah atau yang perlu ditanyakan baik kepada saya atau ke wali kelasnya. Saya kira itu dulu untuk perkenalan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih.